Halo seluruh ya, kembali lagi dengan Opini Gadget ya. Udah lama banget kita nggak update seputar gadget. Nah sekarang ya kira-kira udah 6 bulanan lah ya, setengah tahun kita nggak update. Nah sekarang kita ada rekomendasi dari Oppo A series, yaitu Oppo A5 ya, dengan harga 1,3 juta. Kalian bisa dapat spek yang ya lumayan mumpuni lah. Nah sekarang kita bahas bareng-bareng dan tetap pantengin terus di Opini Gadget. Tadi tetap tuh gadget seluruh. Jadi di sini ada Oppo A5 ya, dia HP ini launching tahun 2020 dengan spesifikasi yang lumayan mumpuni dengan harga 1,3 juta aja ya lur ya. Jadi di sini kita nggak bakal nge-review banyak panjang lebar karena ini aja tadi habis opening dan juga mau masuk ke kontennya aja udah kayak agak belibet ya karena nggak biasa pakai script juga. Jadi kita ngawang-ngawang dan sesuai dengan apa yang kita mau bicarain lah. Jadi di sini kita bakal spill tipis-tipis tentang spesifikasi yang lumayan kalian pertimbangkan untuk harga segini dan patut kalian beli ya lor ya. Jadi kita bahas satu-satu dari segi desain dulu, oke? Kalau dari desainnya sendiri di sini kalian bisa lihat ya, namanya HP second nggak bakal sesempurna HP baru. Jadi kalian bisa lihat langsung di sini di bagian sini ada bercak-bercak habis bekas pemakaian, tapi ini bukan jamur ya, ini lecet-lecet aja. Kalian kalau pakai kasih nggak bakal kelihatan dan masih bagus. Ini warnanya putih, namanya putih apa ini? Putih kilau ya, tapi ini udah nggak berkilau ya, wajar ya kan. Terus kalian bisa lihat lecet di bagian pojok kanan atas, ini dekat frame-nya ini ada lecet 1, 2. Terus di bagian SIM-nya agak lecet lagi. Nah ini di bagian bawahnya juga ada, di bagian kiri bagian dekat jack ya, sama bagian dekat speaker. Nah kemudian kalau untuk beratnya sendiri, HP ini nih di 195 gram dengan diameter 6,88 oz ya. Untuk build quality-nya sendiri, kaca depannya ini dilindungi sama Corning Gorilla Glass 3, dan kalau belakangnya sama frame-nya itu masih plastik ya lor ya. Untuk SIM slotnya sendiri ini udah dapat dual SIM, nano SIM, dan juga dual standby, dan satu untuk micro SD. Jadi dua buat micro SD, dua buat SIM dan satu buat micro SD ya. Kalau untuk displaynya sendiri, HP ini udah mengusung IPS LCD dengan 480 nits type ya. Saya coba untuk di siang hari ini nggak begitu recommended karena kalau kalian buat pekerja lapangan ini agak kurang terang dan kurang kelihatan ya. Untuk size-nya sendiri ini ada di 6,5 inch, 102 cm persegi dengan screen to body rasionya 82,7% ya lo ya. Untuk resolusi layarnya sendiri 720 dikali 1600 pixel, 20:9 rasio dengan PPI density 270. Untuk platform dari HP ini sendiri udah versi Android 9 dengan versi Color OS-nya itu dapat 6.1, cuman bisa diupdate mentok versi 7.1 dengan versi Android 10, dan mengusung chipset prosesornya sendiri Snapdragon 665 11 nanometer, dan juga kapasitas untuk RAM ini dapat 3 GB dan penyimpanan total memorinya itu 64 GB ya. Kemudian untuk di sektor kameranya sendiri, ini kamera utamanya ini mengusung 12 megapiksel dengan f1.8 26 mm itu wide, dan juga udah support PDAF, dan 8 megapiksel 119 derajat ini udah support ultra wide juga, dan 2 megapiksel f2.4 ini support deep sensor, dan satunya lagi 2 megapiksel dengan f2.4 ini buat makro ya lor ya. Nah kemudian di sektor kamera selfie-nya sendiri mengusung 8 megapiksel dengan f2.0 26 mm, dan itu wide ya, dan juga udah support dengan HDR. Nah menurut kalian gimana? Ini cocok nggak sih atau worth it nggak buat harga 1,3 kalian dengan dapat fitur-fitur seperti itu? Kalian yang kepo gimana penampakannya ya? Nanti
Untuk 1080 di 30 fps nya seperti ini lur. Di 1080 30 fps nya juga sama kayak di 4K, bisa langsung di zoom di sini ya. Ini 1 kali, ini 2 kali, dan ini 5 kali. Nah ini salah satu contoh perekaman dari 1080 lur. Menurut kalian gimana, cocok nggak? Yang terakhir ada di resolusi 720p ya, di 30 fps. Seperti ini penampakannya, bisa juga langsung di zoom. Ini 2 kali dan ini 5 kali ya lur ya. Nah sayangnya di 3 pengaturan resolusi video ini mereka cuma 30 fps dan juga nggak ada fitur ACE maupun fitur OIS. Jadi standaran apa adanya, dan juga ini ya agak goyang-goyang seperti ini. Menurut kalian gimana? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya lur ya. Cus. Nah lur, ini salah satu contoh perekaman selfie dari Oppo A5 ya. Ini di resolusi 1080 di 30 fps. Jadi di situ ada mataharinya. Ini keadaan cuaca agak mendung ya lur ya. Nah ini kalau ini, nah mataharinya di belakang lur. Oke. Menurut kalian gimana? Ini juga fitur selfie-nya ini saya nonaktifkan buat yang fitur AI cantiknya ya. Jadi ini kelihatan agak natural walaupun sedikit agak ya diputihkan ya lur ya. Sekarang kita bakal coba di 720, oke? Nah ini terakhir ada di 720p di 30 fps. Jadi semuanya depan belakang itu cuma 30 fps aja ya lur ya. Nah penampakannya seperti ini. Untuk yang 720 kayaknya nggak begitu ketinggalan jauh sih. Maaf ya kalau ada suara berisik karena ini anginnya kenceng banget. Mendung, Semarang posisi ini teles kebes lur, udan terus pokoknya. Oke, silahkan ditulis kolom komentar menurut kalian gimana, cocok nggak? Gimana lur tadi dengan penampakan dari HP Oppo A5 ya? Fitur dari foto dan videonya juga, dan potretnya juga gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya ya, ini kesimpulannya ya, kalau ada salah saya mohon maaf banget ya. Kalau menurut saya ini udah cukup banget dan cukup worth it buat harga 1,3. Apalagi kalian bisa dapat harga lebih murah lagi ya, saya tekankan tuh. Kalian boleh nego lah, silahkan di chat aja di description, nanti tak kasih nomornya. Jadi apa aja yang patut dipertimbangkan dari HP Oppo A5? Yang pertama itu yang paling keinget itu adalah baterai ya. Kalau baterai ini dapat 5000 mAh, tapi sayangnya belum fast charging. Jadi mungkin kalian agak kayak buat spend time, apalagi pas baterai habis ini agak lama ya, karena 5000 mAh mungkin sekitar 2-3 jaman lah buat full. Tapi nggak masalah karena HP ini juga tahan lama ya loh ya, jadi aman-aman aja, dan juga udah support buat reverse charging. Nah kalau bagi kalian yang tanya, Mas dapat lubang jack buat headset nggak? Dapat, kalian tenang aja, kalian langsung colok, langsung bisa support dengan Dolby Atmos. Dan juga HP ini udah support dual speaker, jadi nggak mono ya, jadi langsung udah support stereo, jadi udah menggembang, menggelegar, dan juga ya diantar lah intinya mono. Mas dapat fingerprint nggak? Dapat fingerprint di sebelah kanan di tombol power ya lur ya. Kalian tinggal senggol dikit aja, nggak usah dipencet, kalian langsung udah bisa buka HP-nya ya. Tapi sebelum itu setting dulu di pengaturan ya toh. Kalau buat game misalnya itu nggak main PUBG sih, males soalnya sekarang PUBG agak harus nyeting dulu, harus kayak ribet lah. Jadi saya coba buat ML dan juga CODM ya. Kalau buat ML sendiri ini aman-aman jaya dan juga masih bisa dinikmati, apalagi dengan grafik menengah ini udah bisa. Tapi alangkah baiknya kalau kalian pakai refresh rate tinggi itu di yang paling rata kiri lah. Jadi kalian bisa bermain dengan lama dan juga bermain dengan enjoy. Tapi jangan dibandingkan sama HP-HP flagship karena HP ini mengusung dengan layar IPS LCD, dimana IPS LCD-nya ya agak kurang sensitif, tapi masih bisa tetap menikmati dan juga enjoy game ya lur ya. Nah kemudian yang kedua, game CODM ini masih sama aja kayak PUBG, masih aman, masih enak, masih ya nyaman nyaman digunakan ya. Kemudian juga sinyal lancar ya ta? Apalagi HP ini juga udah mengusung NFC, jadi udah aman-aman aja ya. Mungkin itu aja. Kemudian kalau jeleknya ya mungkin ini belum fast charging, sama ini masih IPS LCD dan juga layarnya, apalagi kalau di bawah sinar matahari ini agak kurang terang ya. Jadi kalian harus kayak nutup kayak wong meh ngintip opening HP gitu ya lor ya. Jadi nggak kelihatan, kalian harus di tempat duduk baru kelihatan terang ya lor ya. Ya mungkin itu aja ya lor ya. Kalau buat sektor foto videonya aman-aman jaya, apalagi HP ini udah bisa support 4K walaupun masih 30 fps. Ini udah bagus banget buat HP sekarang, dan bisa juga support buat bokeh dan juga buat fitur-fitur yang lainnya menarik. Ya mungkin kalian agak kurang kayak nggak bisa dibandingkan sama HP yang sensornya bagus. Kalian bisa dapat foto yang bokeh, yang epic banget, yang detailnya dapat. Tapi di sini kalian masih bisa dapat yang detail, masih bisa dapat saturasi yang cocok, dan juga apalagi didukung dengan HDR, kalian ini cocok banget. Dan juga udah didukung buat ultrawide juga, jadi aman lah buat kontras mungkin agak lebih over atau
saturation agak over atau shadownya agak kurang gimana, kalian masih bisa spill dikit. Tapi kalau buat foto-foto standaran masih jelas lah, masih berani diadu dengan harga HP-HP lain di harga segitu. Ya mungkin sekian aja. Kayak kita mohon maaf banget kalau ada salah kata atau salah penyampaian atau gagap ya kalau ngomongnya, kita mohon maaf banget karena ini udah lama banget gak ngomong seperti ini, jadi kayak butuh proses penyesuaian lah gitu loh. Nanti kalau kalian ada tambahan informasi silahkan tulis di kolom komentar, nanti biar saya sematkan, atau saya salah kata kalian tahu yang benar gimana, komen aja ya. Jangan lupa tetap dukung terus dan pantengin di Opini Gadget. Tetap tuh gadget seluruh